Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Dunia Mekanik Motor. Sebelum kita mulai untuk pembahasan masalah kali ini ya, nah saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe untuk mendukung channel kami supaya lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe hari ini juga ya, karena kita akan memberikan tips-tips beberapa tentang dunia perbengkelan, yaitu poin-poin pentingnya ya. Nah, untuk video kali ini judulnya yaitu kesalahan atau penghambat usaha bengkel ya, teman-teman. Nah, kenapa saya katakan di sini adalah penghambat atau kesalahan? Karena di sini adalah yang nantinya bagaimana bengkel kita itu maju atau tidaknya itu tergantung diri kita sendiri ya. Namanya usaha, bengkel maju atau tidaknya itu tergantung pemilik usaha tersebut. Nah, jadi di sini kalau kita bicara enaknya saja, pasti teman-teman semuanya sudah merasakan nggak enaknya ya. Nah, makanya di sini sebelum kita bicara enaknya, kita lebih baik bicara nggak enaknya dulu. Nah, pasti nanti kalau enaknya kita bicara di video berikutnya saja ya, teman-teman. Nah, poin utamanya supaya teman-teman itu tidak kaget ya, teman-teman, kalau membuka bengkel itu penghambatnya siapa saja ya. Jadi poin yang pertama yaitu terhadap penataan keuangan. Nah, usaha apapun, baik itu bengkel, baik itu konter, toko sembako maupun usaha yang Indomaret terus yang besar-besar, itu tidak luput dengan penataan atau keuangan ya, teman-teman. Nah, di sini karena berkaitan dengan ruang lingkup bengkel, nah, apalagi bengkel teman-teman itu yang masih kondisinya sedang merintis atau masih berjuang untuk melakukan proses berkembang. Kalau yang sudah masuk, kalau yang sudah maju mungkin pasti sudah menemukan titik-titik kelemahan dari sini ya, teman-teman. Nah, jadi poin yang pertama itu adalah penataan tentang keuangan. Nah, penataan keuangan tersebut adalah sebagaimana mestinya terhadap usaha apapun itu akan berpengaruh penting ya. Nah, jadi kalau ruang lingkupnya itu begini ya, teman-teman. Kita itu merintis usaha bengkel dimulai dari masa lajang atau masa berkeluarga ya. Kalau dimulai masih merintis dengan sudah berkeluarga itu mungkin agak lebih berat ya, teman-teman. Tapi berbeda dengan rezeki porsinya masing-masing kan ya, teman-teman. Nah, jadi menurut saya ini yang sudah saya alami ya, karena saya itu merintis usaha bengkel itu mulai dari belum berkeluarga, kemudian sekarang sudah berkeluarga ya, alhamdulillah itu sudah berjalan dengan lancar. Nah, di situ peralihan dari situ saya sudah menemukannya, yaitu yang dimulai dari sebelum keluarga, penataan keuangan itu meskipun tidak tertata, uang tersebut masih bisa kita putar semaksimal mungkin. Tapi kalau kita itu sudah berkeluarga ya, kalau kita sudah berkeluarga nantinya kita harus memikirkan dua ya, bagaimana yang di dapur, kemudian bagaimana yang ada di bengkel. Nah, makanya pentingnya penataan keuangan itu harus benar-benar kita tata. Nah, jadi di situ triknya itu ya, penataan keuangan itu harus kita benar-benar pisahkan dari mana kita itu dapat uang usaha di bengkel, terus kemudian jasa tersebut itu kita bisa buat makan ya. Nah, jadi di situ poin yang pertamanya. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai sales ya, teman-teman. Nah, sales ya, maksudnya itu sales. Kenapa di waktu masa merintis itu kita itu jangan terlalu keburu-buru kita pegang sales. Nah, ini saya alami sendiri ya. Nah, ini saya alami sendiri. Saya merintis saya merintis usaha bengkel itu saya bermain sales ya. Di masa-masa merintis itu susahnya minta ampun. Karena kenapa? Pelanggan kita belum ada ya. Pelanggan masih sedikit lah umpamanya. Terus kemudian kita harus dikasih beban per minggu atau sampai per bulan itu dengan target sekian. Saya itu dulu sempat mempunyai sales 3 ya. Sales 3 itu per minggu, itu sistem pembayarannya itu per minggu. Jadi per minggu minimal saya itu kasih 300. Berarti kan kalau dikali 4 minggu, jadi 3 kali 4 kan sudah 1.200.000 ya. Kurang lebihnya kan segitu ya, teman-teman ya. Nah, pusingnya itu minta ampun ya, teman-teman. Jadi target dalam waktu 1 minggu itu dekat ya, teman-teman. Jadi mulai dari Senin ketemu Senin lagi itu
cepat ya kalau kita pegang sales. Kita harus memikirkan secara ekstra bagaimana kita harus menyetori sales tersebut. Per sales itu 300. Nah, jadi di situ sebetulnya sales itu relatif ya teman-teman. Kalau memang bengkel kalian itu memang sudah perputarannya itu sudah cepat, boleh pakai sales boleh. Tapi di sini saya sarankan kalau masih merintis seperti saya, seperti teman-teman semuanya yang masih merintis itu jangan pegang sales ya, saya rasa. Nah, kenapa? Alasannya begini ya. Pelanggan yang pertama kita belum ada. Kemudian yang kedua, kita harus dibebani dengan setoran per minggu ya. Kemudian yang ketiga, barang tersebut laku nggak laku ya harus kita bayar. Nah, jadi di situ. Untung-untung teman-teman kalau punya sales bayar kalau laku. Nah, jadi di situ kita harus pintar-pintar ngelobi daripada sales ya. Nah, jadi di situ poin yang keduanya. Poin yang ketiga yaitu tentang semangat terhadap pekerjaan atau tidak konsisten ya. Yang namanya kita kurang semangat, mungkin pada nantinya efeknya kita tidak bisa konsisten terhadap membuka bengkelnya ya. Yang namanya orang manusiawi itu kadang ada capeknya, kadang ada semangatnya ya. Nah, yang terpenting itu adalah konsisten ya. Jadi setiap hari kita buka jam 8 sampai jam 4 atau sampai jam 5 itu tergantung teman-teman ya. Nah, jadi ya konsisten saja, jam-jam segitu saja yang teman-teman tentukan. Jadi kenapa semangat atau kurang tidak konsistennya? Karena begini ya, kalau bengkel kita itu sudah mulai tidak konsisten, setiap saat orang itu lewat membutuhkan kita, pasti dia akan kena PHP ya. Artinya PHP itu adalah ketika kita dibutuhkan, pada akhirnya kita tidak ada di hari itu juga. Maka pelanggan tersebut yang harusnya dia itu mampir ke kita, nantinya dia itu akan lepas dari pegangan kita ya teman-teman. Nah, jadi di situ ya pentingnya konsisten ketika kita itu membuka usaha apapun itu sangat penting ya teman-teman. Nah, jadi kita itu dibutuhkan banyak orang, apalagi orang itu kalau nggak butuh nggak akan datang ke bengkel ya. Nah, jadi di situ konsepnya. Kemudian yang poinnya keempat itu adalah skill atau pelayanan maupun dan trik ya. Skill di situ mengapa jadi penghambat? Ya, yang namanya kita itu bekerja dengan antara berdagang dan berjasa. Kalau kita bicara berkaitan dengan jasa, itu pasti nanti akan berbicara tentang skill dan pelayanan. Nah, jadi di situ poin yang keempat. Bagaimana skill kita itu untuk memperbaiki motor tersebut supaya lebih awet, terus kemudian meyakinkan konsumen supaya motor itu dikasih garansi. Kalau garansi itu kan sebagai trik ya teman-teman. Tapi kalau pelayanan ya kita harus ramah, kita harus melayani terhadap orang-orang yang agak kurang mengenakan. Jadi di situ ya. Nah, mungkin nanti kalau untuk masalah trik bagaimana cara kita menarik konsumen itu nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ya teman-teman. Nah, jadi di situ poin yang keempat yaitu saya ulangi, skill, pelayanan dan trik itu harus kita miliki di jati diri kita ya teman-teman. Kita harus bisa beradaptasi dengan konsumen yang berbagai macam wataknya ya. Nah, jadi di situ. Kemudian yang kelima yaitu pasar ya. Yang namanya kita buka usaha, kita jual barang, pasarnya itu kita itu harus punya. Seperti apa sih contoh pasar yang harus kita miliki? Nah, pasar kita itu adalah kita bengkel umum atau bengkel variasi ya. Kalau kita bengkel umum ya kita kerusakan apapun ya kita harus bisa siap membenahi. Tapi kalau kita bengkel variasi ya kita harus pintar-pintar custom terhadap unit tersebut. Nah, jadi di situ. Kalau di sini, kalau saya sendiri pasarnya itu ada dua ya yang sudah saya patenkan, yaitu contohnya saya itu menerima motor buat angkut padi itu ya. Itu kan biasanya tuh orang-orang tua itu ya. Nah, angkut padi, ojek sawah ya. Motor ojek sawah itu semuanya kita angkut. Semuanya kita masukkan. Kita terima ya, teman-teman. Meskipun dengan kondisi yang sebetulnya tidak berupa motor ya, banyak calonnya, kita itu siap menerimanya. Kemudian yang kedua, karena di sini mayoritas itu petani, yaitu petani cabai, petani padi. Nah, di sini saya mempunyai terobosan terbaru,
lagi ya teman-teman. Saya harus bisa membetulkan mesin semprot gitu ya, mesin gendong atau mesin spray ya. Nah jadi di situ pasar tersebut adalah menjadi 2 poin ya. Kalau kita itu nggak ada servisan ya kita paling tidak garap semprotan. Itu di sini sudah mulai banyak ya yang sudah mulai masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah mulai banyak yang percaya terhadap bengkel kami tentang membetulkan bagaimana ketika semprotannya itu sudah mulai rusak atau melemah. Nah, jadi di situ. Pada intinya kita itu belajar di teknik ya teman-teman. Teknik itu nggak bisa kita batasi ya. Apapun tekniknya, kalau kita itu nalar logikanya, pasti kita itu akan belajar, akan semakin belajar akan semakin bisa berkembang untuk membetulkan sesuatu yang berkaitan dengan teknik. Nah jadi di situ. Kalau kita itu bicara pasar ya teman-teman, dulu waktu peralihan dari 2 tak, kita baca grafik sebelumnya ya, kita peralihan dari era 2 tak ke menuju ke 4 tak mungkin masih belum bisa diterima dengan baik. Kalau tidak semua orang itu masih seneng yang 2 taknya ya, tapi pada akhirnya 4 tak di sini 2 tak sudah mulai tidak produksi lagi, mau gak mau ya kita harus dipakein untuk ke 4 taknya. Nah jadi sekarang 2 tak sudah mulai ditinggalkan ya. Nah jadi itu poinnya. Kemudian dari 2 tak ke karburator menuju ke injeksi. Nah di situ pasarnya itu sebetulnya sudah terbuka ya. Bagaimana kita itu sudah bisa update dan memberikan terobosan-terobosan terbaru terhadap poin yang keempat, yaitu skill ya. Nah, jadi yang namanya kita itu mekanik ya nggak ada yang pinter ya teman-teman. Kita itu harus belajar terus menerus ya. Apalagi sekarang itu mulai dari era injeksi itu sekarang beralih sudah mulai ke era listrik. Nah jadi di situ pasar kita itu harus kita gebrak terus ya terhadap konsumen tersebut. Orang ini, bengkel ini sudah bisa membetulkan motor listrik, contohnya begitu ya. Motor ini sudah mahir membetulkan motor injeksi. Jadi di situ poinnya. Pasar itu adalah nomor 1 sebetulnya. Nah, jadi ada 5 poin ya teman-teman yang sudah saya alami, yaitu yang pertama penataan keuangan. Mungkin nanti lebih jelasnya akan kita cek untuk atau kita buatkan video lagi ya bagaimana penataan keuangannya. Kemudian yang poin yang kedua, bagaimana cara itu mengatur sales, umpamanya kita main sales. Kebetulan saya di sini masih belum main sales ya. Sales 3 alhamdulillah saya berhentikan semuanya. Untuk sementara saya berhentikan semuanya. Saya mau cash-cashan dulu saja lah. Kita mencari tenang dengan semangat yang tidak dikurangi dengan poin nomor 3 ya. Poin nomor 3 kan kita bicara dengan semangat ya, semangat dalam dan konsisten dalam membuka usaha bengkel. Kemudian yang keempat yaitu skill, pelayanan dan trik, itu sudah saya persiapkan sampai hari ini. Kemudian yang kelima, pasar tetap kita pegang. Kita dengan memaksimalkan skill dan pelayanan, insya Allah pasar kita itu tidak akan pernah lepas dari bengkel kita ya. Nah, oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari dunia mekanik motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.